mas ya? Kalau gue dari Jakti. Gimana mas dari ujung ke ujung? Apply visa dulu dia. Mantap. Tapi aman so far ya, jalan udah sepi gak sih? Sepi sejam, gue suruh minggir semuanya. Mantap. Pansanya kok tadi ada bunyi tut tut gitu itu di jalan. Oke loh, Prabowo mau lewat. Wah. Jadi ini itu The Brandals mas. Jadi lo ambil tepung dulu 300 gram. Chef ya. Seketika masak. Jadi Kalau misalnya yang dalam tanda kutip nggak kaya. Bisa berkembang. wah sebel. Kerjanya 2 kali lebih keras tapi. Oke. Gitu. Oke. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Tadi gue sebenarnya tuh bilang ke lo kan, Apa tuh? cepet juga cabut. Jangan. Kenapa emang? Sendiri nggak bisa. Oh, karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Spesial banget. Udah ada The Brandals is oke. Assalamualaikum. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan ke sini gimana Mas? Perjalanan ke sini tadi? Dia bertiga emang warga Tangerang nih. Tangerang, ya. ya. Kan? Tangsel tapi. Ciledug. Celuduk, Tangsel. Iya. Nah, Lu dari Jaktim ya Mas ya? Kalau gue dari Jakti. Gimana Mas Perjuangan dari ujung ke dari- ujung? Apply visa dulu dia. Mantap. Tapi aman so far ya, jalan udah sepi gak sih? Sepi sejam, gue suruh minggir semuanya. Mantap. Pansanya kok tadi ada bunyi tut tut gitu itu di jalan. Oke loh, Prabowo mau lewat. Wah. Kita ngomongin seputar Mas, tapi sebelum gue masuk ke single terbaru lu nih Mas, gue pengen kumpas tuntas dulu nih Mas dari awal The Brandals sampai sekarang nih. Soalnya kan kayak lu kan termasuk bisa dibilang band legend juga nih The Brandals nih. Udah banyak di konten-konten lain aja suruh lihat. Ah, itu dia pasti sih. Enggak apa-apa terus. Dan yang gue tahu kan awalnya Mas Eka sendiri ini bukan personil awal dari The Brandals kan? Iya, kalau mau di tapi iya ya. Kalau mau dirunutin sih orisinal udah nggak ada ini ori-orinya. Iya tinggal lu doang ya Mas ya? Kalau di Brandlas pas udah jadi Brandlas ya tinggal gue sendiri. Nah awalnya itu The Motivate. Motif. The Motive. Iya. Ah itu gimana ceritanya tuh Mas? Akhirnya lu bisa jadiin itu The Brandals tuh Mas. Jadi lo ambil tepung dulu 300 gram. Chef ya. Seketika masak. Jadi waktu itu ada gue sih itu lebih ke Ruli almarhum, drummernya Brandals, terus ketemu sama Bayu namanya yang Kribo tuh dulu. Mereka baru pada ajak keluar rehab, terus daripada jadi BD, mendingan ngeband aja gitu. Akhirnya bikinlah band, diajak Tony sama Dodi namanya, terus vokalisnya namanya Edo, Edo Alat. Terus itu akhirnya ditasbihkan jadi The Motive namanya. Entah kenapa inspirasinya gue juga gak ngerti, kayak tukang jahit ya kan? The Motive Tyler gitu. Tapi akhirnya jadinya The Motive, terus Edo mengundurkan diri, terus gue masuk. Oh. Gitu singkatnya. Oh mengundurkan diri gue kira lu sabotase Mas. Itu juga sih sebenarnya setengah di kudeta sebenarnya. Setengah di kudeta. Tapi itu berarti tahun berapa tuh Mas? 1957. Buset dah. 2001 kalau nggak salah. 2001 tuh ya. Iya, iya. Nah ini pertanyaan gue adalah menurut lu kenapa nih? Lu kan waktu itu sempat bilang nih beberapa kali di interview lu yang lain gitu. Gue sempat gue tonton juga. Lu bilang lu ngerasa nih Brandals nih bakal jadi band yang sustain terus. Lu ngerasa ini tuh kayak gue tahu nih feeling gue. Kayak sukma gue, raga gue bilang nih band pasti bakal jalan terus nih. Nah lu dapat feeling itu dari mana Mas? Lu liat di mana tuh, kok gue gak inget yang ngomong gitu. ada salah satu interview yang gue tonton tuh lu pernah ngomong kayak gitu tuh. Iya waktu mungkin dari awal-awal manggung ya, kayak awal manggung itu intinya sih kalau si Brandals tuh jadi kayak band yang selalu gue pengen gitu. Apa sebelum-sebelumnya kan udah pernah bikin band gitu ya. Dulu bawain sama Waiting Room namanya, bawain Fugazi, terus berubah jadi ska, berubah lagi jadi acid jazz gitu. Tapi sebenarnya pondasi gue tuh ya rock gitu, seperti halnya anak muda pada era itu, Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin gitu. Jadi
kan gak jauh-jauh banget dari Brandalas gitu ya. Dicampur sama personal favorite gue juga, gue punk rock kan basicnya juga gitu. Jadi ya jadinya di Brandalas gitu. Jadi kayaknya orang-orangnya pada suka juga dan ketemuan juga sampai sekarang even setelah berbagai macam formasi ya masih yang itu juga gitu. Oh. Musiknya. Masih dengan selera yang mirip-mirip. Iya, Brandalas tuh menurut gua perkawinan kalau mau diperes esensinya punk rock sama blues sih gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin soal Brandalas nih, ini kan lumayan aktif dari, sempat hiatus juga kan di tahun 2015 Mas ya? Ya. Dan sekarang akhirnya aktif lagi bermusik gitu. Nah kalau misalnya kita bicara soal ngeband nih musik ya, gue pernah juga dengar lo tuh ngomong katanya kalau misalnya era yang keren itu adalah saat itu ya, itu ngomongin soal musik yang bisa dibilang yang side stream, yang di luar TV. Kalau nggak salah Mas PM waktu itu ngomong di salah satu interview deh. Nah, iya, lu ngomong gitu Lupa tuh. juga Suka gue. ini lo. Lanjut. Kita aja ngomong bingung, iya emang Ini pernah ya. media nih emang mancing. Lo pernah nyolong duit ya katanya. Iya. Ya, nah kalau menurut itu kan di era itu kan kalau misalnya kita lihat tuh kayak band-band yang kayak datang ke gig, ke apa namanya bisa dibilang ke gig lah ya mostly gitu. Habis itu kalau misalnya yang sekarang ini nih Mas, kan kalau misalnya kita bilang band yang indie sama yang dari TV, menurut gua nggak jauh-jauh beda nih. Kalau menurut pendapat gue yang gue lihat ya. Nah menurut kalian nih band yang sekarang bisa dibilang tanda kutip keren itu yang kayak gimana sih? Gue lumayan penasaran dari point of view teman-teman deh. Kalau zaman sekarang sih udah, menurut gue sih rata-rata udah semua aliran tuh udah keren-keren ya, karena udah nggak ada misalnya label-label itu udah kayak tahun 2000-an kan emang ada major label, indie label, masuk TV, terus ada yang emang band terkenal hidup dari gigs kan, dan itu kan yang menurut gue yang paling keren ya band hidup dari gigs bukan dari label gitu, karena kita kan apa chemistry dari penonton lihat band manggung itu kan emang berbeda kan. Iya. Nah, tapi sekarang zamannya sih udah beda. Semua kayaknya emang hidupnya itu dari gigs, terus nyiptain gimmick sosmednya sendiri. Iya. Udah banyak banget sih band yang keren. Di luar aliran blues rock, punk juga sampai yang ngepop lah apa itu udah band Indonesia sih udah maju banget. Iya. Dan kerasa nggak bedanya maksudnya dari era dulu sama sekarang gitu? Kerasa sih sekarang lebih variatif lah, terus emang lebih bagus banget menurut gua. Kan kalau misalnya kita bicara sekarang kan berarti sosial media itu kan jadi dampak juga ya, lumayan berpengaruh gitu kalau kita bicara soal musik juga kan ya. Nah itu dari apa namanya platformnya pun makin banyak orang tuh bisa ngupload musik gitu. Nah menurut kalian dengan adanya platform-platform ini malah bikin musisi itu makin susah untuk naik nggak, karena jadinya makin banyak pemainnya gitu? Ya ekosistemnya mungkin jadi makin sehat dong karena musisinya banyak kan. Belum tentu juga. Nah kenapa tuh Mas? Ini menarik nih. Dengan apa? Adanya sosial media. Iya. Belum tentu juga. Ya memang didemokratisasi, cuma sekarang masalah berbalik ke kapitalnya. Dalam artian sejauh mana lo punya modalnya, baik itu budget atau resource-nya, human-nya, tenaga kerjanya gitu. Kalau misalnya lo banyak sekarang band-band sekarang tuh masuk ke arena, lo suka atau enggak lo kan kalau udah mau rilis lagu, lo naruh di platform ya itu udah masuk di industri kan, kayak gitu. Dalam artian ada pendengarnya, ada pelaku, ada si lo yang providernya, penyedia komoditinya gitu. Komoditinya kan lagu gitu kan. Itu kalau udah terjadi dalam struktur itu kan udah jadi industri gitu. Banyak yang nggak nyadar kalau lo masuk itu, dia mikirnya cuma gue taruh lagu aja terus udah gitu. Iya. Terus gue paling manggung kayak gitu ya. Oke. Kayak begitu. Sedangkan lo kalau baru rilis di platform aja atau dilepas ke publik gitu aja, itu lo baru
perjuangannya baru setengah tuh. Oh justru baru setengah tuh ya? Setengahnya lagi nge-push materi lo, komoditinya gitu. Nah untuk nge-push komoditi itu lo perlu banyak itu baru di modal itu, mau itu biayanya, mau itu orang-orangnya gitu. Kebanyakan orang-orang anak band ini kayak males udah gue bikin musik aja deh gitu. Approach-nya masih kayak begitu. Kayak begitu. Jadi harus disiapin juga tuh lini-lini di mana lo megang sosial medianya ya, lo megang merchandise ya, lo megang ininya ya, lo megang ininya kayak gitu. Dan itu harus dilakuin sama anak band ya. Oke. Kalau belum punya temen atau sekelilingnya yang bisa dibantuin gitu ya. Oke. Nah menurut The Berandal sendiri itu malah jadi lebih ribet apa ya enakan zaman dulu gitu. Kalau lo ketemu orang yang satu visi nggak ribet. Oke. Lo ngebandnya sama orang yang udah kita bikin pack ngeband berdarah-darah nih, nyemplung berdarah segala macam bareng nih kita ya gitu. Itu nggak susah. Iya. Tapi kalau lo ketemu satu band sama yang lu aja deh terus cuma apa ya, setengah-setengah gitu ya. Yang ada masih yang ragu-ragu, abang ini berantakan lo. Repot tuh. Iya. Kayak gitu. Iya sih. Tapi balik lagi ya karena ini band juga yang kerja juga bukan sendiri. Iya. Sama tim. Berbalik terus kalau ngaitin lagi ke kapital modalnya. Pada akhirnya nanti apalagi dalam ekonomi kayak begini ya, yang maju cuma band yang bermodal doang. Sebenarnya udah terjadi fenomenanya dari dulu sebenarnya, cuma sekarang even lebih ter-highlight lagi. Lo perhatiin band yang gede sekarang deh, band anak orang kaya semua. Oke. Oh iya. Ya perhatiin yang gede-gede sekarang lo cari background latar belakangnya anak orang kaya semua. Oke. Gitu. Possible nggak kalau misalnya yang dalam tanda kutip nggak kaya? Bisa berkembang. Possible. Kerjanya 2 kali lebih keras tapi. Oke. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau teman-teman The Berandal sendiri aja kan emang berangkatnya dari kelas pekerja juga kan? Iya, kelas pekerja banget nih. Lagi nganggur-nganggurnya. Ada lowongan dari sini. Lowongan apa gitu. Tapi out of context dikit ya Mas ya? MD-nya ada nggak MD-nya sini? Itu. Out of context dikit ya Mas ya? Iya. Sekarang kan era balik lagi ya, tadi kita ngomongin soal digital tuh udah luas banget ya sekarang. Kan apa, gue kepo aja sih Mas, apa sih yang bikin lu tertarik masih pengen promo radio Mas? Ya bentar, ini nggak ada lagu-lagunya ya? Bener ngobrol mulu ya sejam? Ini 5 menit lagi. Oh ada. Ada 5 menit lagi. Bukan, sama cebol anjing. Ayo gimana? Lu kenapa masih tertarik promo di radio Mas? Betul. Gua tau kayak yang lain ya, tapi PM sama Radit mungkin ya juga, lu enggak, lu anak baru lo. Enggak, coba beda ininya. Kita berangkat dari generasi di mana radio tuh memainkan peran dalam hidup kita. Kalau gue at least, atau PM sama Radit juga, gue nggak tahu Gani nih. Gani kan mungkin masa coming of age remajanya radio udah nggak begitu signifikan gitu ya. Kalau gue masih percaya kok sama kekuatan radio gitu. Jadi kita memang masih penetrasi gitu kan, tapi milih-milih juga gitu kan. Maksudnya gue tuh tahu program ini ngelihat ada band Rimba ya namanya. Iya, Rimba. Kesini gitu kan, gue wah ini band semuda ini aja masih Masuk belusukan gitu nyari radio. Terus gue lihat mereka ada sempat ke Bandung juga gitu. Jadi menurut gue masih ini kok. Masih ada pasarnya demografi yang dengerin radio. Mungkin middle ke bawah kayak gitu. Tapi menurut gue perlu dipenetrasi. Iya. Jadi lu benar-benar ngebuka semua peluang yang ada berarti ya? Iya. Dan menurut gue bisnis radio juga masih ini kok masih ada possibilities untuk at least sustain ya. Kalau misalnya profit tuh itu masih mungkin apa istilahnya belum pasti juga gitu. Tapi kalau sustain dipertahankan dengan konsep yang dibagusin atau konsep yang ada USP-nya, unique selling point-nya diapain beda sama yang lain gitu karakternya, itu masih bisa sustain pemilihan playlistnya lah gitu. Makanya MD-nya di sini siapa? Atau stasiun manajernya siapa? Gue jadi konsultan bisa loh, ada rate-nya sebulan. Program director kita udah kita pulang dan kebetulan kalau butuh music director kita udah peras di sini. Ya makanya bisnis radio tuh masih sulit tapi masih bisa lah gitu. Iya. Sepakat sih, makanya gue masih kerja di radio ya. Bener. Gaji sih ya, emang lewat ya. Gitu, ya kan? Cuma kan ininya itu pengalamannya kan kayak gitu kan. Mas Eka juga pernah di radio kan Mas? Gua MTV
Sky, Trax dulu namanya. Ah. Sky terus ganti ke Trax. Pernah di Motion, pernah di Trijaya. Pernah di, udah sih 3 itu doang sih. Oh iya lumayan lah pengalaman dunia radionya. Lumayan, ya. Tapi kalian tuh pernah tur keluar negeri belum sih? Bukan zaman ini tapi yang formasi lama. Ah. Singapura, Malaysia doang sih. Ya lumayan. Tapi ada bedanya nggak Mas? Panggungan di luar Indo sama di Indo? Oh, yang sama kita Baby Beach doang, itu bukan tour sih ya di Oh Singapura. iya Deng, Baby ya pernah ya. Beda. Jauh. Apa yang bedanya Jauh. Mas? Profesionalitas krunya ya. Kita nggak bawa kru sama sekali, tapi dari kru semua dari mereka dan emang tepat waktu juga. Si PM tuh sampai dia lupa bawa kunci gembok apa? Hard Flight case case, dia ya. tuh. Oh. Itu sampai dipatahin sama krunya. Ah udah nih nggak bisa nih. Jadi nggak ada namanya ngaret 5 menit, 3 menit tuh nggak ada. Nggak ada. Mulai jam 8 malam, bunyi gitar jam 8 malam, tank udah. Kita nyampe sepi. check line sama kru mereka megang banyak band juga kan. Iya. Udah kita habis check line kita pulang, naik tinggal manggung soundnya sama. Jadi nggak ada lagi gerasa gerusuk harus ngorbanin lagu pertama demi nyamain benerin soundnya gitu segala macam nggak ada. Emang beda banget. Kalau punctuality, ketepatan waktu baru bisa sekarang kejadian lah ya di festival-festival. Tapi itu kita ngalamin tahun 2011 ya. 2011. Tahun 2011 udah kayak begitu. Dak udah benar-benar tepat waktu. Cuma quality-nya dalam artian itu kru nggak tau gimana pokoknya bisa duplikasi sama. Ini settingan lo ya udah begitu manggung sama juga. Rapihnya gitu. Jadi kita nggak perlu di sini kalau manggung biasanya 1-2 lagu pertama jadi tumbal tuh. ya. Jelek. Kalau sama jreng, wah gokil gue bilang. Di sini belum sampai kayak gitu. Walaupun ada kru panggung, setting sama juga pas manggung masih belaya juga. Ya kok beda nih kita. Even sekarang nih Mas. Sekarang sih di festival, masalah waktu udah mulai festival tuh. Kita kemarin Rockin Solo bener-bener Tepat waktu. tight tuh, bener-bener jadi akhirnya kita juga motong cuman setengah jam karena emang ada yang ngaret dikit dari depan, kita Enggak itu kita yang mengorbankan lagunya akhirnya. tapi kan mungkin dari depan ya. Ya Emang dibilangin bener-bener- katanya Mas setengah jam segini, terus gue liatin, wah ini 2 lagu gak bakalan kena nih. Iya, jadi emang Udah buang 1 deh, gue bilang gitu. Kalau enggak kita kebablasan, dari depannya udah mundur. Oh oke. udah bagus kok sih. Oh iya. Tapi dari segi sound? Ya waktu itu kita bawa kru gak sih enggak ya? Enggak itu. Gue inget yang di Celebes tuh kru panggung ya masih ada. Engineer pakai depan, sound engineer. Ya, tapi kru panggung masih di situ kan, kru lokal masih ada adjustment. Oke. Satu lagu masih ngaco, tapi lama-lama udah bagus. Oke. Tapi waktu di Singapura begitu jreng udah prima. Oh langsung maksimal dari awal. Menurut lo apa Mas yang bikin orang Indonesia belum bisa semaju itu? Makannya MBG. Kesejahteraan. Aduh. Gratisan. Iya, beracun makannya. Kayak gitu. Kebetulan udah ada korbannya kan. Thanks but no thanks guys. Lo tanya Gani dong, di mana tadi ya enggak. Gimana Mas Gani? Oh dia malah udah tour band yang satunya lagi. Dia udah ke Jepang bandnya. Kurang ajar loh. Lanjut. Coba nanya Mas Gani deh, Mas Gani. Bedanya band lo yang tetangga sama yang Berandas apa Mas Gani? Nah lu, awas lu. Bedanya? Ah. Ya pasti beda ya karena kan gue main yang di Cold Skin itu hardcore kan. Terus ya memang lebih lingkungannya juga lebih underground ya. Iya. Terus memang di sana sih emang tempat gua untuk ngasah skill ya lebih tepatnya. Jadi based on komunitas juga kan. Iya. Jadi memang gua berawal dari ekstrim musik, terus dari based on komunitas juga. Iya. Sampai pada akhirnya gue mau mencoba untuk hal baru nih Iya. di luar ekstrim musik gitu ya. Ternyata nggak semudah itu gitu. Iya. Abang-abangan ini kan ternyata jam terbangnya udah jauh ya. Iya. Secara manajemen, terutama waktu itu gue banyak banget belajar sih dari sini gitu. Karena kan biasanya kalau yang situ kan slow banget gitu ya, santai lah ya, santai. Cuma memang ya itu semua masalah jam terbang sih intinya. Terus manajemen di panggung juga memang dari
looks juga kan gue juga harus maksudnya banyak belajar juga dari sini gitu. Iya. Ya banyak lah pokoknya perbedaannya dari musik itu satu main ekstrim musik, yang ini ya tadi dibilang punk rock campur blues ya. Iya, iya. Itu pun menurut gue suatu hal yang baru buat gue, jadi gue banyak banget belajar buat main lebih klop lagi drum, apalagi gue beatkeeper kan di Iya, sini. iya. Jadi gimana caranya gue paling muda ngasih bahan bakar buat mereka nih di belakang gitu kan, biar lebih tight aja gitu di panggung gitu. Lu pernah ngerasa abang-abang ini ribet gak Mas Gani? Apalagi Oh, bukan dia lebih ribet. Kebalik, Dia lebih ribet. Oh ya? Mau manggung masang kamera dulu, enggak ribet. Milenial Konten. ngasih makan ini kan Ya kan, sosial media karena ya. dia bilang anak generasi dia santai ya kan, cuman tepat waktu. Iya. Nah kalau kita gerabuk-gerubuk karena ngaret. Karena ngaret sampai wah telat nih musik. Lebih kedebak-kedebuk ya justru ya. Tapi maksudnya dari segi teknis, lu kan pasti kan tadi bilang kan kalau misalnya environmentnya beda dong dari band lu sama Brandals gitu kan. Dan ketika lu masuk ada hal-hal yang aduh nih gue gak biasa lagi nih sebenarnya di band gue yang sebelumnya gue gak segini banget nih. Ketika gue mau Brandals gue dapetin ini nih gitu. Iya, apalagi saat garap album ini kan Brandals pakai produser kan. Nah itu si Mono. Itu gue pertama kali juga ngeband bener-bener emang untuk proses kreatifnya pakai produser gitu. Yeah. Jadi gue juga awalnya kaget materi udah ada. Jadi gue tinggal main aja. Dan gue gak tahu materi yang sekarang lagi, materi yang akan rilis nanti itu berubah banget. Ya lu dengerin aja yang balada ini, yang Yeah. single sekarang ini kan. Itu gak ada di requirement proses audisi itu gak ada, Brandals mau ganti aliran gitu gak ada. Jebak gue nih. Iya. Tiba-tiba di Gua- pinggir margin gitu itu ada kan, nih. itu bukan belajar lagi, itu challenge lagi. Itu challenge kan. Terus ditambah ada produser gitu di luar personil ini, yang gue aja mencoba mau beradaptasi dengan personil ini dulu, tapi harus beradaptasi juga sama produser ini gitu kan. Iya, iya. Ya itu sih challenge-nya. Jadi Udah itu. kebanyakan. Iya, iya. Jadi panjang banget ya. Prosesnya panjang sih. Iya, Intinya lebih banyak hal-hal yang profesional lah gitu, dibandingin. Tadi kita mau ngomongin seputar single terbaru ya. Sekarang kita masuk ke single terbaru nih ya. Ya. Setelah ngalor ngidul kita profiling The Brandalsnya. Ya. Nah ini The Brandals merilis sebuah lagu baru yang berjudul Di Pinggir Margin. Ini dari judulnya aja udah kerasa berat ya. Sebenarnya lagu ini nyeritain tentang apa, atau bisa diceritain proses produksi lagu baru ini? Ini lagu pertama banget yang dibikin bareng produser Jonathan Mono. Dia dulu basisnya band Alexa, lu pada tau gak dulu? Oh ya tahu. Ya, dia basisnya tuh, terus bandnya masih ada apa enggak lupa deh, tapi dia keluar terus bikin Neurotic nama bandnya. Nah sekarang dia juga mulai merambah ke, sebelum udah lama jadi produser, cuma kita baru ketemu dia pertama kali tuh tahun 2017, 18 ya? 18 Retorika. Bikin single Retorika dulu, dia masih tandeman sama si Petra dulu tuh. Oh ya. Petra si Ombing, terus ngerjain satu lagu, garap, wah mantap juga nih gue bilang itu kan, cuma mahal. Sesuai kualitas ya. Akhirnya 9 tahun kemudian setelah kita nabung baru bisa ini sama dia tuh. Cuma boleh lah John, juga mahal nih musik ini enggak. Iya. Emang sesuai harga lah gitu ya. Cuma lagu ini adalah pertama kali kita ketemu dia tuh di bulan Oktober 2024 ya waktu itu. Kita dulu ada additional tambahan namanya Yosa gitarisnya Neurotic. Jadi dia sekarang personalizikan The Popo, sama dia bantuin Elephant Kain juga. Oh. Nah dikenalnya sama Yosa, buat dikonekin lagi sama Yosa. Yos bisa masih Jones kan, gue manggilnya Jones kan si Mono. Sama si Jones bisa gak sih? Ayo ketemu deh di rumahnya. Ketemu, malam pertama banget itu ketemu, kita semua nih jadi ini lagu. Oh, di malam yang sama. Di malam yang sama. Jadi ngobrol-ngobrol bentar gitu. Kita demen banget sama kerjaan dia karena cepet. Gak ada basa-basinya, terus efisien, efektif gitu. Yeah. Di malam itu dia ngobrol-ngobrol, mau bikin album kayak gimana sih lo, kata gitu. Terus
ya kita back and forth, lempar-lemparan ide, terus dia bilang, gue tuh pengen lakuin satu hal yang belum pernah lo lakuin gitu. Kayak apa namanya, yang belum pernah lo lakuin sepanjang lo tuh belum punya lagu balat, dia bilang gitu. Iya. Belum punya lagu balat lo gitu. Iya. Ditanya satu, lagu balat favorit lo apa? Gue tau lo jawab apa lo waktu itu ya? Iya kan nanya gitu ya? Lo apa ngomongnya gitu? Nggak tahu sih, gue lupa. Cuman intinya gue kasih masukan sih lebih ke arah si broken social scene yang Lovers Spill supaya. Broken social scene. Band Kanada tuh ya? Iya, band Kanada. Lo kan waktu itu kan? Dia belum ada. Dia belum masuk. Baru. Belum audisi dia. Iya dia Lo apa waktu itu? ada lupa gue apa ya. Iya. Ah sudahlah ntar. Pokoknya itulah. Iya, terus ada masuk studio, jadi tuh lagu langsung kayak begitu jadinya. Oh langsung? Iya. Wow. Cuma liriknya masih Beda tipis lah. bahasa ikan gue. Oh. Gitu kan. Cuma nadanya udah langsung ketemu gitu. Udah langsung lagu pertama yang jadi itu collab. Lagu pertama yang ditulis dengan kolaborasi dengan orang luar juga. Biasanya kita berempat, maksudnya personil terus ya. Iya. Ini ada nama dia juga akhirnya sebagai penulis gitu. Tapi karena di waktu itu ada banyak orang yang tergabung ya ikutan juga sebagai kredit penulis gitu. Tapi main ininya dia, main musiknya. Lu ngerasa ribet gak Mas akhirnya lu kerja sama orang gitu? Untuk proses lagu baru ini? Enggak sih, justru enak ya, bantu ya. Ngebantu gitu. Iya. Soalnya kan kalau bisa tadi lu bilang kan biasanya berempat terus. Ya udah egonya berempat doang. Ya. Kita perlu orang luar sih untuk ngebantu ego kita juga, karena kadang-kadang kita mentok juga bikin lagu berempat. Ini gini lagi nih nadanya begini. Maksudnya gayanya begini lagi yang bisa kita lakuin gitu. Kalau ada yang ngebantuin kita dari luar, dari pihak luar ya, gimana ngelihat musik kita bisa dikembanginnya, ngebantu banget sih. Gitu. Tapi dengan balat ini kalian nyaman gak? Maksudnya kan keluar dari karakter kalian banget. Gue pertama kali denger aja yang kayak, dia berandals nih. Gitu. Bukan berarti gak enak ya. Iya. Nyaman, gue sih nyaman. Pede, bukan nyaman, lebih pede. Mati loh semua lo gue denger. Maksud gue biar yang ngarepin, wah band maco ngerok lo. Mati lo, gue bilang dengerin aja nih. Iya. Ini bakal jadi album? Iya dong, masuk album. Masuk album kan? Bakalan karakternya mirip-mirip nih? Beda-beda. Oh. Lo dengerin lah kayak gitu. Jadi memang salah satu brief yang kita kasih ke Simono adalah, John pokoknya gue pengen ini album, atau kita lah gitu ya. Apapun orang mikir tentang The Brandas itu, kayak gimana musiknya, gue gak mau dari situ, gue bilang gitu. Jadi keluar dari zona nyaman istilahnya. Iya. Kayak begitu. Oke. Tapi di pinggir margin ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Sebelum akhirnya jadi masih pakai bahasa ikan itu tuh. Suka duka orang pinjol sebenarnya. Oh, Kalau tentang pekerja lah. Gue nanggepinnya serius lagi tuh baru. Iya. Tapi itu ada gitu juga kan. Tema besarnya pokoknya kalau album ini kelas pekerja. Oke. Gitu, working class yang kejepit regulasi, pemerintahan yang makin belangsak ini, regulasinya, undang-undangnya gitu. Oke. Yang paling jadi korban kan demografi yang termarginalkan ini. Iya. Di luar area middle class. Even middle class sekarang katanya kan udah mulai menipis, menghilang. Semuanya jadi downgrade, jadi ekonomi kelas bawah semua. Saking karena kesempatan dan juga kesempatan ekonominya makin menipis. Iya. Iya kan? Setuju. Gibran berapa waktu itu 14.000 tenaga kerja lapangannya? 18.000, 19.000 tenaga. Ya ngablu lah pokoknya. 11 juta lapangan kerja. Berapa angkanya gitu lah. Mana sekarang? Ada kak jadi ini semua. Apaan? MBG? Pekerja MBG. Luar biasa sekali. Jadi ini lagu-lagu orang yang termarginalkan. Gitu. Kalian masih merasa relate walaupun kalian udah gak di posisi itu? Kata Siapa siapa bilang? yang kita tahu kan The Brandas band rockstar. Gue ceritain liriknya nih. Ini lagu soal kita sebenarnya. Oh ya? Gue ceritain ininya nih. Ini gue belum pernah cerita nih. Karena pertama media di sini interviewnya. Gue itu bikin lirik. Ya, gue waktu itu pulang dari mana? Gue habis meeting dari Dompet Duafa waktu itu kantornya di Pejaten. Jam 9 malam, hujan-hujan, kuyup lewat dari Cawang turun ke Otista gue waktu itu. Turun,
hujan biur, bensin gue habis. Waduh. Karena ini gue speedometer gue, motor gue mati kan. Jadi blok anjing gue mati lagi, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue ngedorong kayak ini gue gue ngerasa anjing hidup gue begini banget ya. Kayak begitu, terus ternyanyilah, gue lagi kebetulan lagi mau bikin tuh lirik kan gitu. Langsung wah ini deh esensi lirik kan nih gitu kan. Jadi kehidupan nyata pekerja gitu kan. Terus di tengah jalan tiba-tiba istri gue nelpon. Di mana Mas? Gitu, terus ini siapa? Anak gue nyariin bapak gitu terus. Gimana kan nangis sebenarnya. Wah sedih banget. Tambah jos kayak gitu loh. Makanya liriknya tumpah di situ kata anak-anak bertanya kapan cepat pulang kayak gitu. Ya itu potretnya kayak gitu. Kalau dibilang mungkin kayak lo bilang nggak ada di titik itu siapa bilang gitu kan. Tapi kita nyadar ada yang lebih jeblok lagi dari kita. Pasti ada. Kayak begitu. Pasti ada. Jadi ya ini refleksi banget menurut gua. Kayak gitu sih lagunya. Oke. Udah catat belum? Terus gua tanya nih. Udah kerekam sih. Jadi bisa dibilang curahan hatinya tumpah di lirik lagu Di Pinggir Margin ini ya. Enggak cuma di lagu ini doang, yang lain juga Oke. banyak. Pasti akhirnya keluar semua kan. Ini ada yang nanya di TikTok katanya setelah dengerin yang Di Pinggir Margin jadi nggak sabar pengen nungguin albumnya, ada bocoran nggak nih kapan dan akan seperti apa Bu? Oh itu siapa yang nanya Mas? Di TikTok Namanya siapa? ada Ahmad. Oh Ahmad. Kita mau bikin ini ya nanti hearing session ya? Ada hearing session nantilah mudah-mudahan ntar di mana berapa titik itu ntar kalau bisa datang aja. Oh ya. Di tahun ini? Album tahun ini. Insya Album Allah tuh tahun ini. udah jadi albumnya, tinggal timingnya aja. Oh nunggu timingnya aja. Tapi Mas gue mau nanya deh, tadi kan lo ngomongin soal kelas pekerja dan ini ya working class people yang kelas tengah gitu ya. Yang bahkan sekarang udah menjurus ke bawah gitu. Sebenarnya masih ada peluang gak sih kalau misalnya ada teman-teman gitu yang pengen nyari peluang kerja di bidang musik? Wah menarik nih. Nah ke pertanyaannya. Nyari peluang kerja di bidang musik ada, peluang selalu ada. Peluang selalu ada. Cuma sekarang sejauh mana lo mau berdarah-darahnya itu tadi. Kayak begitu. Makin tipis sih tapi menurut gua dibanding era presiden sebelumnya ya. Karena gimana punya kebijakan berbalik ke pemerintahan gitu kan. Kan dia yang decision maker dan pembuat regulasi yang akan berpengaruh ke gimana kita berkehidupan gitu kan. Tapi kalau dari musik, kalau menurut gua itu selalu ada gitu. Tinggal lu nyari dari mana angle-angle-nya gitu. Contoh misalnya kita kemarin baru ikut fan market itu ya, merchandise di Fatmawati Vindas yang bikin tuh kan kemarin. Itu peluang gede banget gitu untuk dari merchandise gitu at least. Band itu menurut gua bikin merchandise laku pasti habis. Dalam artian bikin merchandise, lu band lo kecil juga ya, band lo nggak terkenal gitu gimana, tapi kalau desain lo keren, laku itu udah mutlak, pasti laku, tinggal berapa lamanya aja, bentar apa cepet kayak gitu, dan gimana lo nge-marketinginnya gitu. Nah itu kan udah ekosistem sendiri, dalam artian lu bikin satu kaos kayak begini, itu udah melibatkan desainer, udah melibatkan sablon, vendor sablon, ya kan. Lu ngambil dua ini aja udah bisa kan, lu bisa jadi desainernya, bikin lempar-lempar, atau bikin usaha sablonnya, gede sih usaha sablon, cuma at least lu bisa nyari-nyari orang sablonnya gitu kan. Lempar ke marketplace kayak gitu, yang jadi adminnya bisa dapat gaji lagi, lu bisa sharing gitu. Jadi maksud gue peluangnya ada gitu, tinggal gimana lu nyari angle-nya aja. Ya peluang sih banyak ya, sekarang juga music rights juga lagi dibenerin kan, jadi mungkin dari situ juga bisa memberikan peluang lagi buat musisi-musisi. Belum lagi juga session player segala macam kayak gitu juga sebenarnya sih laku-laku aja. Ya dan kru dan Produksi. Sebenarnya peluang sih ya banyak, cuman ya emang lo harus berjuang sendiri aja sih intinya sekarang. Benar. Ya gimana lo mengkapitalkan diri gitu ya. Gue baru tahu kemarin kayak ketemu ngobrol sama Timo Kimokal. Oh iya. Ngobrol bentar tuh kemarin di Fan Market, terus ketemu siapa ya, orang publishing juga. Ternyata udah banyak sekarang orang jualan lagu. Jadi lu bikin lagu, bagus, tawarin ke publishing.
Oh, wow. Kayak begitu. Didaftarin, ntar tuh orang publishing menjajakan ke label, ke artis-artis Iya. gitu. Kalau emang bagus ya. Iya. Apa bedanya mau ghostwriter kalau gitu berarti Mas? Ghostwriter kan biasanya di literatur, di publishing buku dan Oh, iya sih. namanya dibedain gitu. Oh, iya, Ya, iya, sebenarnya kan juga dari zaman dulu kalau kita ngeliat hits-hits kayak macam Chrisye atau Iwan Fals gitu kan jangan nulis juga bukan nggak selalu mereka gitu. Iya sih. Kayak gitu. Sebenarnya sama aja cuman karena sistem rights-nya udah mulai dibenerin sekarang jadi mungkin lebih enak lagi pembagiannya udah jelas gitu. Kalau yang dulu mungkin artisnya terkenal, penulisnya ya miskin. Ya, gitu. Kalau sekarang udah ada partikel publishing itu lebih demokratis lah gitu. Iya. Itu bisa jadi kru sekarang. Lo mau tau yang gimana ya? Sebenarnya gampang untuk jadi profesi ini dan susah untuk dicari gitu. Oke. Manajer band. Oh iya. Manajer band tuh susah banget dicari kayak gitu. Yang mau megang, tempur, berdarah-darah sama bandnya. Iya. Itu susah banget yang nyari. Dan dia ngerti gimana, bukan jualin band untuk manggung aja, tapi Iya. gimana si band ini sebagai produk gua elevate, gua bangun dan gua monetize. Kayak Oke. gitu. Itu susah banget nyari. Kalau mau jadi band, manajer band tuh bisa tuh. Belajar sama siapa kayak lu tempel ke orang udah berhasil kukuh gitu, saniter atau siapa gitu. Terus lo duplikasi ilmunya. Kayak gitu. Jadi peluang pasti ada. Iya. Nah nah berarti kan gua ngelihat juga banyak teman-teman yang bergerak di bidang musik juga gitu. Either dia adalah player atau mungkin tadi kru, soundman atau segala macamnya gitu, orang di belakang layar. Tapi mereka masih yang kayak dalam tanda kutip stagnan gitu kali ya. Nah, menurut kalian yang luput dari itu tuh apa? Luput dari band ini nih, kayak kan masih gitu-gitu aja gitu. Bahkan ada teman gue tuh yang udah 10 tahun berkarya tapi masih stuck di situ gitu. Kalau gue sih ngeliatnya mungkin perlu, ini agak cheesy dan corny ya, tapi gaul sih. Gitu. Dalam artian lo banyak ke lapangan, lo banyak ke gig, bernetwork, berjejaring dengan band siapapun. Apalagi kalau misalnya ada band idola lo pengen band yang lebih gede, lacur aja bodo amat gitu. Bang kenalan dong gue ini gitu, nempel, teleponin kayak gitu. Iya, Kan? soalnya koneksi masih ngaruh walaupun di era digital sekarang ya. Cuma koneksi itu masih ngaruh. Lu bergaul dengan orang benar tuh masih ngaruh banget. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Brandalas dulu juga karena Brandalas bergaul dengan orang benar. Yang terjadi di Bibis dan segala macam itu kan kayak chemistry yang nggak bisa dibikin gitu loh. Cuman tiba-tiba kita ada di tempat yang benar gitu. Itu pusatnya saat itu gitu. Cuman nggak ada yang menyangka juga saat itu. Saat itu kan kita baru kayak Jakarta ya, kayak lagi bangkit kan. Kalau Bandung kan udah mulai duluan tuh dengan kalau Jakarta kan sebelum era Bibis segala macam kan tuh era bawain lagu orang semua kayak poster segala macam. Kan Bibis itu tiba-tiba semua bawain lagu sendiri tapi ketemu dengan orang-orang yang benar di situ ada yang kayak apa kayak orang-orang aksara juga nongkrong di situ jadi segala macam. Jadi ada di situ ada musisi, di situ ada artis, di situ juga ada entrepreneurnya di situ gitu nongkrong di tempat yang sama. Ada juga orang-orang media kayak ada Uni segala macam bikin Provok Magazine segala macam kayak gitu. Sekarang juga gua rasa masih sebenarnya masih sama sih. Lu harus bergaul dengan orang benar sih kalau emang mau beneran. Berkomunitas, berkoalisi, berkolaborasi. Itu gue bilang gitu. Jadi jangan sendirian ininya, cari selintingan lo, peer lo gitu, terus gabung kita bikin acara yuk gitu, terus membesar ya belum membesar dulu sih pokoknya berproses dan itu nggak bisa kenal kata nyerah. Oh iya. Nggak ada tuh dalam kamus lo kalau udah segini aja deh gitu, nggak bisa tuh. Gue kemarin ada yang nanya juga siapa kemarin yang kita interview ya. Pas di Ruru Radio ya gitu. Gue bilang sama si Budi Cole ininya. Gue nggak tahu kalau Brandalas ini bisa, dia nanya kok lo nggak bisa bertahan segini lama, apa sih ininya gitu kan, motivasinya gitu kan. Terus ya kita juga segini-segini aja, nggak gede-gede banget gitu kan. Cuma gue bilang sama dia, gue nggak tahu apakah kita milih musik atau musik yang milih kita. Kalau lo milih musik, lo bisa belok tengah jalan, milih yang lain gitu. Tapi kalau udah musik milih lo nggak bisa berhenti. Kayak begitu. Dalam artian kecuali kalau hijrah gitu mungkin. Musik haram lah. Musik diapain tuh. Atau menurut gua kalau begini musik cuma 2 sih masalahnya. Kalau nggak 3 lah itu. Rohani, religi gitu ya, pilihan pribadi gitu kan.
kerja sama kawin, udah. Oh iya. Musuhnya orang anak band tuh. Kayak gitu. Cuma even kalau setelah kita juga berkeluarga, baru itu anaknya 2, gue udah pada punya anak. Iya. Dipanggil terus sama musik gitu. Oh. Kayak nggak bisa berhenti kita. Kayak gitu. Kita bingung mau berhenti gimana ya, tapi ada aja kesempatannya gitu. Nah itu yang mesti disadarin dari awal gitu. Kalau udah mau milih di sini gitu, jangan kenal berhenti. Oke. Yang bikin lu gak nyerah apa berarti? Yang bikin kalian gak menyerah berarti? Karena musik sudah memilih kami. Nah itu dia makanya nggak. Oh sesederhana bisa itu. dijelasin. Oh iya, sesederhana itu berarti. Iya. Emang udah ada ya patternnya aja, emang pasti begitu aja terus. Iya. Ada yang komen di TikTok lagi? Oh boleh dong, kita coba tanya nih ya. It's all TikTok buat nonton live ini doang, Goks. Oh iya thank you ya. Siapa nih? Ahmad. Oke. Iya, gede. Saya. Kapan atuh albumnya tuh kata Ahmad tuh? Kapan albumnya? Kira-kira kayak kita sih kalau dari timeline yang kita hitung Juni kayaknya. Iya. Insya Allah. Insya Allah Juni itu Ahmad. Ini tahun ini gawat banget loh. Di Sigit tahun ini keluar. Wah. Sigit akhirnya keluar lagi tahun ini ya? Iya kayaknya. Akhirnya keluar, rekamannya udah lama aja. Iya. Udah lama banget. Siapa lagi di Sikan The Popo itu bang. Dia juga dia produsernya barengan kita selain Jonathan Mono, Jonathan Pardede namanya. Oh iya. Yang produce kita juga. Dia produce Sikan The Popo juga bang keluar tahun ini. Apalagi ya banyak lah yang tahun ini. Seringai ya, sebenarnya bentar lagi gitu kan. Wow. Jadi bakalan keren sih tahun ini menurut gua. Bakal menyenangkan sekali ya tahun Iya. ini. Oh iya. Oh iya, band kita dong gitu, The Jungles. Dijaga. Oh, gue latihan aja gak pernah. Dibawa-bawa lagi. Kolaborasi, tadi kan kalian juga sempat bilang soal kolaborasi gitu ya. Ini lumayan banyak berarti yang terlibat di album ini ya? Untuk produksian segala macamnya ya? Wah, menurut kita malah kecil ya timnya ya. Oh ya? Ini gue baca sih katanya nih ada toy piano dari Lawrence Aswin, dari grup Sofa gitu. Dia lagi di studio aja waktu itu ditodong. Iya, session rekaman. Oh. Gue masuk nih ada. Ya jadi ide apa? full album kita kan yang produserin tuh Jonathan Mono sama Jonathan Pardede. Iya. Mono dan Jojo. Nah, duet maut itu dan mereka setiap hari tuh ada aja yang nyamperin gitu, teman-teman musisi-musisi yang lain gitu, dan kadang-kadang kalau kita lagi take, yuk masukin deh gitu, main piano atau apa, karena kita nggak ada yang, kita banyak sound piano dan synth di sini kan. Jadi siapa yang ada yang datang lagi ini suka main masukin Todong. aja, kita todong aja. Lu bisa kan bensin? Nah isi. Drum lagu ini juga si Karel namanya. Oh? Lagu di pinggir margin. Drummernya Neurotic. Yang main gitu. Sebelum Mas Gani? Belum. Iya, Dan ini dia- belum masuk waktu itu. Oh. Lu pas masuk gimana Mas? Arti Gue pas masuk kaget lah dengerin lagu ini udah ada drama Iya, gitu. Masuk jebakan Batman. Iya masuk jebakan Batman kan. Tapi saat pas lu masuk udah rekaman? Udah workshop Belum itu dong. belum beneran rekaman. belum beneran rekaman, cuma memang workshop itu udah berjalan gitu. Proses kreatif juga udah berjalan. Jadi pas gue masuk ya gue sambil dengerin materi yang akan direkam gitu. Nah, itu kan gue kaget setengah mati lah. Tadi ada audisi banyak. bawa aus polisi. Beda banget musiknya. Tadi ada banyak kolaborator, tapi lebih ke BM-an gue sih. Dia kayak, kita ntar ngajak, siapa kentut tuh? Jadi gue mau ngajak siapa, si Upi tahun 13. Mau ngajak Denisa. Oh pokoknya iya. gitu. Udah bisa Siapa- asik banget tuh. Iya siapa. Terus si Mono, udah lu aja ngapain sih kata-kata. Oh. Iya, Soalnya sistemnya Mono nggak ada demokrasi dia. Cuman dia nggak otoriter, jadi gue bingung apa nyebutnya ya. ya bisa tuh, mau tuh speakan itu. Jadi kayak, gue jadi mempertanyakan, iya juga ya nggak perlu kayaknya. Tapi ada satu yang kita fight, atau lebih gue fight sih sebenarnya si Sukatani ini. Oh ya. Dari kasar kemarin, kayak gitu. Karena gue, wah ini mesti ada sih menurut gue bilang gitu kan. Tematika juga nyambung sama DNA-nya mereka gitu kan. Iya. Mereka sebagai proletar juga gitu. Iya. Jadi ya itu udah sama mereka. Tapi sisanya udah. Even gue ditodong suruh nge-rap. Lu nge-rap Mas? Iya, ntar lu dengerin. Nge-rap? Tadi makanya gue mau ngajak si Upi nih gini, ngapain dulu aja kata gitu si Mono, coba deh nge-rap deh gini. Jadi kata, iya juga bisa gue ternyata. Mas Eka nge-rap gak kebayang. Lu dengerin dah tuh, ntar tuh. Ada pokoknya satu lagu dia udah bikinnya emang udah agak nge-rap. Cuman maksudnya dia mau ngajak Upi, kita ngapain? Udah lu aja, kalau Upi ya Upi emang rapper, cuman jadi
ya udah biasa dia biasa nge-rap gitu. Nah, Dia emang kalau dia. kalau lu kan orang pasti bakal ini ngapaan lagi. Tuh kira-kira tuh. Gile. Balik lagi di pinggir margin ya. Kalau dari sisi lirik ada nggak bagian yang menurut kalian paling mewakili peran besar dari lagu di pinggir Wah, margin ini? Dari lirik ya. Menarik tuh. Dari segi lirik. Ya itu endingnya sih kalau gue. Semua terjebak. Terjebak Iya, gitu. Bener kan? Iya. Kejebak kok gila dibarakin nih. Wah. 4 tahun lagi. Aduh. Oh, duduk. Das. 4 tahun ya? Ini masih lama lagi. Abisannya juga belum tentu kelar episodenya. Iya, kali aja manjang. Iya, Nah, nanti lagi. ya kan kalian ada yang tahu, Bro. Bener. Iya. Gitu. Besok datengin Intel nggak apa-apa nih ya. Enggak, kita ngomongin siapa sih? Enggak, kita ngomong Enggak ngomongin siapa-siapa kan lo ngobrol sama Brandos kok. Ada, iya. Iya kan? Teman-teman terima kasih banget ya udah menyempatkan waktunya. Udah tinggal 5 menit lagi. Oh iya iya. Ini kan kita mau ada Gak berasa nih. Teman- Siapa yang telat tadi? Apa? Wah. Nah kan kita 5 menit lagi biar persiapan juga nih kan karena mau main juga kan ada live session, tipis-tipis, akustikan di Iya. sini. Dan ada lagi yang mau disampaikan gak kira-kira nih? The Brandals. Ya yo lokal undang-undang kita lah. Wah iya dong. Kita tuh ada acara loh. Star Trek on stage. Kapan tuh? Lagi abis lebaran kita garap. Bisa tuh Brandals sekali ya. Bisa. Harga pahe bisa ntar. Iya, gampang lah. Promo single Tapi, bisa. tapi. Bisa aja loh. Tinggal info-info aja. Pas banget kan. Kira-kira Juni kan. Ya udah Star Trek on stage Juni aja. Iya. Apa? Terima kasih banget Brandals. Sama-sama. Ngobrol sama Terima kita. kasih. Ya nanti kita bakalan ada permainan sedikit nih dari The Brandals. Jadi buat lo teman Tangerang jangan kemana-mana. Kalau misalnya lo pengen dengerin Mas Edo terus siaran nanti bakalan tetap sampai jam 12 malam Mas Edo ya. Betul. Luar biasa sekali. Semangat ya Mas Edo ya. Dedikasi. Semangat ya. Dedikasi loh. Rambut tuh sama. Iya. Kumis mirip nih kita juga. 80s. Ya udah kalau misalnya lo pengen join langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 111 11013. Atau bisa juga di live TikTok kita di @starradio. Thank you The Brandals. Yippee.